Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kajian kita adalah tentang dakwah, bahwa dakwah itu penting bagi umat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Dan jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi SAW adalah dakwah. Maka dakwah itu merupakan sesuatu yang penting bagi umatnya. Tapi kita yang pertama kali harus kita fahami itu apa makna dari dakwah. Apa dakwah, Pak? Dan saudara sekalian, mungkin ibu-ibu ada yang bisa menjawab, akhwat sekalian, apa sesungguhnya dakwah itu? Saling menasihati dalam hal kebaikan. Ya, itu ada benarnya. Jadi dakwah itu memang ada sisi saling menasihati di dalam kebaikan. Tapi dakwah itu kalau secara bahasa, kata ulama, berasal dari bahasa Arab yang asalnya dari da'a yad'u, dakwah. Itu pengertiannya adalah meminta orang lain untuk mengerjakan, untuk melakukan. Dakwah itu secara bahasa pengertiannya adalah meminta orang lain untuk melakukan, baik melakukan yang terkait dengan urusan agama atau urusan dunia, baik itu sesuatu yang bersifat baik atau bersifat buruk.
Itu dakwah. Jadi minta orang lain mengerjakan, baik urusan dunia atau urusan akhirat, urusan agama, baik itu yang bersifat kebaikan atau keburukan, asal itu permintaan, maka itu adalah dakwah. Kata sebagian ulama, begitu juga ketika dakwah digunakan untuk yang terkait dengan makanan, walimah atau undangan makan yang lain, itu maksudnya adalah meminta orang lain supaya makan-makan, entah itu di rumah kita atau untuk satu majelis atau untuk kegiatan yang lain, maka itu secara bahasa artinya adalah dakwah. Kalau pengertian dakwah menurut syariat ialah al-hath wal irsyad ila dinillah, anjuran dan bimbingan menuju agama Allah. Jadi seseorang yang menganjurkan orang lain dan memberikan bimbingan kepada orang lain menuju agama Allah, serta mengingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah berdasarkan ilmu syariat, berdasarkan ilmu dan pengetahuan terhadap syariat, serta ikhlas dalam niat dan mengikuti Rasulullah SAW, maka itu adalah dakwah. Saya ulangi, dakwah menurut syariat adalah anjuran dan bimbingan menuju agama Allah. Sebaliknya mengingatkan dari hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah. Dasarnya adalah ilmu terhadap syariat. Ikhlas karena Allah dan mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini ketika dakwah, ajakan, anjuran, bimbingan kepada umat atau kepada orang lain menuju kepada agama Allah, maka pengertiannya adalah bahwa yang dilakukan adalah ngajak orang lain kembali kepada agama Allah. Dari sini kita bisa memahami bahwa dakwah itu bukan untuk dirinya, bahwa dakwah itu bukan ngajak orang untuk mengikuti pribadinya, bukan juga untuk mengikuti kelompoknya, tapi supaya kembali kepada agama Allah. Satu. Yang kedua, mengingatkan orang lain dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Apakah itu terkait dengan akidah yang bertentangan dengan agama Allah, atau berkait dengan masalah ibadah, atau berkait dengan masalah adab dan akhlak, atau berkait dengan masalah muamalah. Intinya mengingatkan orang lain jangan sampai melakukan hal yang bertentangan dengan agama Allah. Yang ketiga, semuanya itu dilakukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan apa yang menurut dirinya baik, tapi berdasarkan ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu seperti kita kemukakan di muka apa? Mengajak orang lain menuju agama Allah. Kalau kita misalnya mengajak orang untuk sholat, itu namanya dakwah. Tapi karena orang itu kita ajak untuk sholat, maka kita harus tahu tentang sholat, itu yang namanya ilmu terhadap syariat. Kalau kita ngajak orang sholat, tapi kita tidak tahu bagaimana sholat, lalu sholat apa yang kita minta orang lain untuk mengerjakannya? Kita
ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Tapi ketika kita tidak tahu apa itu kebaikan, maka jangan-jangan kebaikan yang menurut dugaan kita baik ternyata itu bukan kebaikan. Makanya dasar dari dakwah itu harus berdasarkan ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang menyangkut masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak dan seterusnya. Kemudian niatnya harus ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan dalam dakwah itu bukan untuk kepentingan kita sebagai manusia, tapi maksudnya adalah kepentingan kita supaya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan kita untuk diakui oleh sesama kita. Itu ikhlas. Ikhlas itu artinya apa yang kita lakukan dalam dakwah itu semata-mata mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, ganjaran, kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Itu ikhlas. Dan yang harus kita lakukan dalam dakwah itu harus mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti bimbingan serta tuntunan Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW bukan dalam hal sholat saja, bukan dalam hal puasa saja, bukan dalam hal haji saja, dakwah juga kita harus mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Karena dakwah itu justru yang penting. Ketika kita mengajak orang lain sholat, sholatnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dakwah yang kita lakukan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf. Kita semuanya sering mendengar ayat ini. Surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad, ini perintah dari Allah. Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi, dakwah ini, katakan kepada umat, dakwah ini sabili adalah jalanku. Jadi dakwah itu merupakan jalan Nabi Muhammad SAW supaya umatnya selamat dari ancaman siksa api neraka, supaya umatnya selamat masuk ke dalam sorga. Maka jalan hidup Rasulullah SAW adalah dakwah. Di sini dalam qul hadhihi sabili merupakan dalil wajibnya kita untuk mutaba'ah terhadap Rasulullah SAW. Hadhihi sabili, jalan dakwah ini adalah jalanku. Maka kalau kita mengikuti jalan Nabi, jalan kita adalah dakwah. Dan dakwah yang dilakukan sesuai dengan jalan Nabi Muhammad SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Ad'u ilallah, dakwah ini adalah jalanku. Ad'u, yang aku berdakwah, mengajak umat, ilallah, kembali kepada Allah. Ad'u, aku dakwai umatku, dakwai manusia supaya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada suku, bukan kembali kepada pribadi, bukan kembali kepada kelompok, kepada Allah, supaya umat kembali kepada Allah. Ini merupakan dalil bahwa dakwah itu adalah untuk agama dan kembali kepada agama. Ad'u ilallah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku ajak manusia. Tidak disebutkan maf'ulnya di sini. Ad'u siapa? Enggak disebutkan di sini. Menunjukkan semua menjadi objek yang disasar oleh Nabi untuk
diajak kembali kepada Allah. Jadi agama ini, jadi dakwah ini adalah dakwah lid-din, untuk agama. Ilallah, kembali kepada Allah. Kata Atha, saya membaca ini keterangan dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau menukil perkataan Atha tentang makna firman Allah Ta'ala ini, ad'u ilallah. Kata beliau, ad'u ilallah wa ila tauhidihi wa ibadatihi. Aku ajak orang kembali kepada Allah. Aku ajak orang untuk mentauhidkan Allah. Jadi dakwah itu bukan untuk orang melakukan kontra tauhid, tapi supaya orang kembali kepada tauhid. Maka tauhid adalah hal yang pertama. Supaya orang beribadah hanya kepada Allah saja. Itu maksud ad'u ilallah. Aku ajak orang supaya kembali kepada Allah, kepada agamanya, kepada mentauhidkan Allah, kepada beribadah hanya kepada Allah. Maka di sini mengandung keharusan dalam dakwah orang untuk ikhlas karena Allah saja. Ikhlas karena Allah saja, tidak boleh dakwah itu untuk tujuan-tujuan yang selain Allah. Jadi artinya dakwah yang aku lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ikhlas karena Allah SWT. Jadi kita punya bayangan tentang apa makna dari ikhlas. Ikhlas itu bukan untuk siapa saja yang selain Allah. Ikhlas itu bukan untuk apa saja yang selain tujuan untuk menggapai ridha Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, untuk mendapatkan sorga Allah. Jadi yang kita lakukan dengan dakwah kita hanya petugas dari Allah SWT, bukan petugas diri kita, tapi petugas dari Allah SWT. Saya hanya menyampaikan, tapi kita semangat untuk menyampaikan itu. Semangat kita bagaimana orang mendapatkan petunjuk, kembali kepada ajaran Islam. Cuma kita tidak boleh melampaui batas. Berhubung orang sulit untuk diajak kembali kepada ajaran Islam, lalu kita membuat rekayasa pribadi. Bagaimana caranya orang mau akhirnya keluar dari jalur yang seharusnya kita tempuh mengikuti tata cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Ta'ala, ala basiratin, menunjukkan bahwa dakwah itu harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan ilmu agama, ilmu terhadap syariat Allah SWT. Ini adalah salah satu ayat yang terdapat terkait dengan masalah dakwah. Jadi dari situ, kalau dakwah itu merupakan jalan hidup Rasulullah SAW dan kita umatnya merupakan umat yang setia mengikuti Rasulullah SAW, maka jalan yang harus kita tempuh diantaranya adalah dakwah ilallah. Terus hukumnya dakwah itu seperti apa? Semua ulama sepakat bahwa dakwah itu hukumnya wajib bagi umat Islam, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW, berdasarkan dalil dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil yang dari Al-Quran adalah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian
yang menjadi umat, satu kelompok umat yang mengajak orang lain menuju kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang jaya. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwa dakwah itu wajib. Hendaknya ada di antara kalian menjadi umat yang mengajak menuju kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Diakhiri ayatnya dengan pernyataan Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung, mereka itu orang yang sukses. Demikian juga firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain, misalnya surat An-Nahl ayat 125. Ud'u, ini kata perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, dakwahkan, dakwai, ajak menuju jalan Rabbmu. Ini juga perintahnya menuju jalan Allah, bukan menuju jalan kita, bukan menuju jalan kelompok kita. Meskipun kelompok kita mungkin bernama kelompok Salafi, barangkali begitu. Artinya karena saking semangatnya lalu kita membuat satu kelompok, forum Salafi, harus mengajak orang kembali kepada jalan kami ini, kelompok kami, tapi isinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah Salafiyah. Jadi bukan nama, bukan casing, bukan sekedar jenggot, bukan pakaian, tapi isinya harus bagaimana. Makanya kita harus paham tentang jalan yang kita tempuh ini. Ila sabili rabbika, menuju jalan Rabbmu. Gimana caranya? Bil hikmah, dengan hikmah. Nanti akan kita terangkan apa yang dinamakan hikmah itu. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Ini perintahnya dengan dua, hikmah, mau'izah hasanah. Hikmah, nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum, ini atafnya kepada ud'u, atafnya wajadilhum kepada ud'u, ajak mereka kembali menuju kepada jalan Rabbmu dan bantah mereka. Jadi ini bukan tata cara dakwah. Bantah itu bukan tata cara dakwah yang asli, tapi ini ketika dibutuhkan orang harus membantah, wajadilhum, bantah mereka. Asalnya dalam dakwah itu bukan membantah, tapi ngajak mereka dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Baru pada saat dibutuhkan untuk membantah, bantah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia Maha mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang tersesat, siapa yang mendapat petunjuk, Allah lebih mengetahui. Dan ayat-ayat yang lainnya, misalnya wad'u ila rabbik, ajak kembali kepada Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali menjadi golongannya orang-orang yang musyrik. Wad'u ila rabbik, ajak menuju kepada Rabbmu. Innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Ini surat Al-Hajj ayat 67.
perintahnya yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini contoh dalil dari Al-Quran bahwa dakwah itu hukumnya wajib bagi umat ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila Yaman. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adh ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Qala, Nabi bersabda, innaka taqtumu ala qaumin ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Karena penduduk Yaman itu rata-rata waktu itu mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Maka hendaknya pertama kali apa yang engkau ajak mereka adalah menuju ibadah kepada Allah. Dalam riwayat menuju pada tauhid. Hal pertama kali yang harus kamu lakukan kepada mereka adalah ajak mereka menjadi bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah tahu tentang Allah, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka sudah tahu Allah, maka kasih tahu mereka, beri kabar kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dalam sehari semalam itu ada salat 5 waktu. Setelah kenal Allah, ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Beritahu mereka berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Fa idza fa'alu, kalau mereka sudah melakukan salat 5 waktu, fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim. Beritahu mereka bahwa Allah menfardukan kepada mereka zakat dari harta-harta mereka yang dikumpulkan dari harta mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Kalau mereka sudah taat, fakhudh minhum. Kalau mereka sudah taat, maka ambil dari mereka. Wa tawaqqa karaim amwalin nas, dan jaga harta yang menjadi pilihan manusia. Jadi kalau sudah taat ini, maka orang-orang kayanya yang sudah terkena kewajiban zakat, ambil sebagian harta dari mereka. Kalau sudah mencapai nisab haul, hartanya sudah cukup memenuhi nisab, memenuhi haul, maka ambil harta dari mereka. Tapi hati-hati, jangan mengambil harta yang istimewa bagi mereka. Ambil harta yang sedang. Saya nggak mau harta ini, saya maunya istimewa saja. Lah itu hati-hati terhadap yang seperti itu. Intinya dalam hadis ini ada kewajiban bagi umat Nabi Muhammad untuk berdakwah, mengajak umat kembali kepada ajaran Islam, hatta kepada ahlul kitab dan lain sebagainya. Banyak dalil yang menunjukkan itu. Hanya saja pertanyaannya, apakah dakwah itu kewajiban tiap kepala orang muslim atau tidak? Jadi apakah dakwah itu kewajiban setiap kepala muslim atau tidak? Kalau orang itu tidak tahu hukum halal haram, terus mengajak orang lain, ini makan ini saja, ini halal, yang ini haram tinggalkan, padahal tidak tahu apakah itu halal atau haram. Mungkin keliru atau tidak? Apa orang yang seperti itu kewajiban dakwah tentang hal ini? Orang mengajak orang lain untuk sholat,
tapi dia tidak tahu tata cara sholat yang benar. Apakah boleh dia mengajak orang lain untuk sama-sama yang sholat untuk bersama dia? Kan kalau ngajak orang lain untuk sholat, mestinya dia tahu tata cara sholat, kemudian diajari dia sholat. Tidak sekedar kamu sholat. Kalau dia tidak tahu tata cara sholat, dia tanya, sholatnya seperti apa? Ya seperti ini, saya lihat sholat ini. Lah, tapi kalau sholatnya itu salah, terus bagaimana? Menuju ke sholat, menuju siapa? Sholatnya itu sholat untuk siapa? Kalau ternyata tata sholatnya itu adalah sholat yang salah dan keliru. Padahal sholat itu kan untuk beribadah kepada Allah SWT, dan merupakan kewajiban pertama sesudah syahadatain. Rukun Islam yang kedua sesudah rukun yang pertama syahadatain. Laksanakan sholat, dirikan sholat. Tapi mendirikan sholatnya nggak bisa. Lalu gimana? Orang mengajak orang untuk zakat, dia tidak tahu tentang hukum-hukum zakat, tentang tata cara zakat, tentang siapa yang berkewajiban zakat, siapa yang belum berkewajiban. Lalu dia dakwah mengajak orang untuk zakat, nanti keliru, salah itu. Akhirnya apa? Akhirnya asal ngasih uang itu zakat. Akhirnya orang yang tidak berkewajiban untuk zakat, dia terpaksa zakat. Apa itu bukan kezaliman? Misalnya seperti itu. Jadi untuk dakwah harus tahu ilmunya. Maka tidak setiap kepala muslim itu berkewajiban untuk dakwah, kecuali menurut apa yang dia mampu. Kalau dia tahu sedikit, tahu tentang ini hak, ini batil, dan dia sebagai kepala rumah tangga, maka dia berkewajiban untuk menyampaikan kepada istrinya, ini istriku tersayang, ini wajib kamu lakukan. Kamu kalau keluar rumah harus izin dulu sama suami misalnya. Kalau kamu keluar rumah nggak boleh pamer tubuh di hadapan orang lain. Nanti kalau ada orang lain tertarik sama kamu, sama dikau, bagaimana dengan saya? Apa nggak kasihan sama saya, merana nanti, cemburu, misalnya begitu. Atau anak, dia punya ilmu tentang itu, maka dia perlu untuk menyampaikan. Maka di sini ulama berbeda pendapat tentang dakwah. Sebagian mengatakan bahwa dakwah itu hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib tiap kepala berdasarkan ayat wal takum minkum, hendaknya dari kalian itu harus mengajak orang lain untuk menuju kebaikan. Wal takum minkum, min di sini kata sebagian ulama yang mengatakan bahwa dakwah itu wajib ain, wajib per kepala. Min di sini adalah libayanil jins. Setiap jenis kamu yang berjenis manusia muslim itu wajib berdakwah. Tapi umumnya ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa dakwah itu adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Karena min di sini maksudnya adalah lit tab'id, menunjukkan sebagian di antara kamu. Sebagian di antara kamu adalah orang yang paham tentang ilmu. Ini kalau yang dimaksudkan dengan dakwah itu adalah mengajak orang kembali kepada Islam secara umum. Jadi harus memahami Islam, harus memahami apa itu iman. Kan banyak orang sekarang dakwah menuju iman, ternyata iman yang difahami salah. Menuju dakwah menuju supaya bertauhid, ternyata tauhid yang difahami itu tidak sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah SAW. Dan ini sama dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar juga mayoritas ulama berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardhu kifayah. Kalau ada sebagian umat Islam
para ulama sudah melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan kewajiban dakwah ini, maka yang lain gugur dari kewajibannya. Karena ini adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu memahami ilmu. Tidak setiap orang memahami apa itu halal, apa itu haram. Tidak setiap orang memahami apa itu iman. Banyak kan? Ternyata banyak orang yang salah di dalam memahami masalah iman. Misalnya siapa yang salah memahami iman? Iman itu dianggapnya sebagai qaulul lisan saja. Kalau sudah menyatakan dengan lisannya saya beriman, amantu billah, maka berarti dia sudah beriman. Maka ini tidak membedakan antara orang yang mukmin sejati dengan mukmin yang tidak sejati. Semua orang sudah menyatakan dirinya beriman dengan lisan, berarti dia beriman. Ada yang seperti ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan dosa besar, berarti dia keluar dari iman. Berarti dia keluar dari iman. Karena apa? Karena nas hadis yang sahih. Di antaranya adalah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah berzina seorang pezina sedangkan dia beriman. Jadi ketika dia berzina berarti dia tidak beriman. Karena orang yang beriman tidak akan berzina. Tidaklah berzina seseorang yang berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Maka kalau berzina berarti dia sedang tidak beriman. Berarti pelaku zina itu keluar dari iman. Ini menurut orang-orang yang tidak paham terhadap makna iman. Maka hati-hati, berbahaya. Kalau setiap orang punya kewajiban dakwah, nanti masing-masing orang akan mengajak orang menuju kepada pemahaman yang dia fahami. Padahal mungkin itu adalah salah. Kalau yang ini salah, karena yang dimaksudkan hilangnya keimanan dari orang yang berzina ini tadi, maksudnya adalah hilang kesempurnaan iman yang wajib. Tidak hilang pangkal imannya, pokok imannya tetap masih ada dia, tapi dia kehilangan kesempurnaan iman yang wajib. Dia masih mukmin. Makanya Mu'tazilah mengatakan bahwa murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar, itu hukumnya keluar dari iman, tapi dia tidak kafir. Keluar dari iman, tapi dia tidak kafir. Itu yang menurut Mu'tazilah disebut sebagai fasik. Orang fasik menurut Mu'tazilah adalah orang yang tidak beriman tapi tidak kafir. Mereka punya istilah dikenal oleh ulama disebut sebagai al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Posisi fasik di antara posisi keluar dari iman dan tidak kafir. Itu namanya fasik. Sedangkan menurut kita pelaku dosa besar itu fasik. Tapi fasik di sini maksudnya tetap masih punya iman. Bukan orang yang sudah keluar dari iman, dia masih mukmin, tapi naqis al-iman. Kurang imannya, tidak sempurna kewajiban keimanannya yang wajib. Dia punya kewajiban iman yang tidak dilakukan, tapi pokok keimanannya masih ada, dia masih mukmin. Artinya kesempurnaan imannya saja yang hilang, tapi kesempurnaan yang wajib. Karena iman itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita sholat rawatib, itu termasuk iman apa enggak? Kita sedang sholat rawatib, berpuasa Senin Kemis, berpuasa bid, berpuasa sehari puasa, sehari tidak puasa, puasa Daud. Itu keimanan atau bukan? Itu termasuk iman. Itu adalah termasuk iman. Tapi itu tidak wajib. Itu iman yang mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab.
Kalau itu tidak kita lakukan, kesempurnaan iman kita berkurang, tapi bukan yang wajib, yang mustahab. Yang mustahab. Makan dengan tangan kanan, sederhana saja ya. Contoh ini masih banyak soalnya. Kaum mukminin yang makannya itu masih dengan tangan kiri banyak. Karena saya banyak menyaksikan itu. Enggak terasa karena sudah terbiasa dari kecil kalau makan minum dengan tangan kiri. Kenapa tidak dengan tangan kanan? Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kul ini perintah wajib. Perintah wajib. Kalau seseorang minum dengan tangan kiri, dia kehilangan keimanannya enggak? Hilang. Keimanannya hilang, tapi yang hilang itu kesempurnaannya yang wajib. Bukan totalitas imannya hilang, tapi sebagian imannya yang wajib, yang kesempurnaannya itu hilang. Dia berdosa dengan makan dan minum pakai tangan kiri, itu dosa dia. Dan itu banyak. Makan tahu, tahunya di tangan kanan, cabenya di tangan kiri. Dua-duanya aktif. Lah mestinya enggak lah, seorang mukmin yang beradab dengan aturan-aturan Rasulullah, ilzamkan, paksakan diri kita untuk makan dan minum dengan pakai tangan kanan. Jangan alasan karena sibuk, ini pegang tahu, ya letakkan dulu tahunya, kita ambil cabenya. Kan bisa gantian, nggak usah buru-buru, nanti tersedak berbahaya. Nah itu contoh bahwa seseorang kehilangan kesempurnaan imannya yang wajib, bukan totalitas keimanannya. Demikian terkait dengan masalah rukun Islam. Masalah rukun Islam. Tapi bukan pembahasan kita di sini. Pembahasan kita adalah tentang dakwah. Maksudnya orang berdakwah itu harus ala basirah, berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu terhadap syariat Islam. Karena kita mengajak orang kembali kepada Islam, maka kalau kita tidak ngerti Islam, lah kita ngajak orang kemana? Nanti kita pahami Islam seperti ini loh, ternyata itu bukan Islam. Kita ajak orang kembali kepada tauhid, ternyata itu bukan tauhid. Ada yang orang mengajak kepada tauhid, ternyata apa? Maksudnya tauhid adalah nafyus sifat, menghilangkan, menolak sifat-sifat Allah SWT. Padahal Allah telah menyatakan bahwa Dia punya sifat, punya asma, punya nama, maksudnya punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang luhur, yang luar biasa. Kalau kita menyebut nama Allah harus sesuai dengan nama yang Allah sebutkan bahwa itu adalah namanya. Kalau kita menyebutkan sifat Allah, kita harus menyebutkan bahwa itu sifat Allah yang Allah telah tetapkan atau Rasulullah telah tetapkan bagi Allah. Tidak boleh menyebutkan sifat, kita yakin itu sebagai sifat Allah, ternyata bukan. Maka kalau kita merasa bahwa kita punya kewajiban untuk dakwah, dalami ajaran Islam sedikit demi sedikit. Lalu apa yang kita telah pahami kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan kita, sayangi teman-teman kita, sayangi masyarakat kita. Supaya apa? Masuk surga. Jangan kita sendiri yang masuk surga. Jangan kita monopoli surga itu milik saya nggak peduli sama orang lain. Ajak mereka, sayangi mereka untuk sama-sama masuk ke dalam Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tu'minun wa ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan begitu. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu lakukan amar ma'ruf, kamu lakukan nahi mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Kata Abu Hurairah, artinya kamu adalah sebaik manusia untuk manusia lain, yaitu kamu masukkan mereka ke dalam ikatan rantai
sama-sama mereka ajak menuju ke dalam Islam. Rantai yang dimaksudkan di sini adalah rantai ajaran Islam supaya semuanya masuk Islam. Begitu kemudian dibawa masuk ke dalam surga. Jadi dakwah dalam pengertian menuju kepada ajaran Islam yang benar, maka ini adalah kewajiban para ulama. Kewajiban para ulama. Kalau kita punya kewajiban per kepala di antara kita, itu adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan sesuai dengan kebisaan kita masing-masing. Dakwah itu kalau menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu ada maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana disebutkan dalam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanata wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Peringkat yang pertama adalah dakwah bil hikmah. Lah kita ingin memahami dakwah bil hikmah itu seperti apa? Bil hikmah itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Dakwah bil hikmah adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kalau kita di dalam dakwah itu sesuai dengan apa yang pada tempatnya, maka ada dua rukun yang harus kita fahami. Rukun yang pertama, kita harus bisa membedakan berbagai hal atau beberapa hal yang harus dibedakan. Jadi supaya kita bisa dakwah dengan hikmah, kita harus bisa memahami perbedaan-perbedaan antara situasi, kondisi, tentang manusia, seperti apa dia. Makanya dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh seseorang. Ibnu Abbas, bagaimana hukumnya membunuh orang? Ada tobatnya enggak? Kata beliau, enggak ada tobatnya. Enggak ada tobatnya. Terus pada kali yang lain beliau ditanya, Ibnu Abbas, membunuh orang bagaimana? Ada tobatnya enggak? Oh iya, ada tobatnya. Ya, dalam satu pertanyaan yang sama tapi beda waktu, kok jawabannya beda? Apa ini enggak namanya ngomong sak penake dhewe itu? Enggak. Karena Ibnu Abbas itu bisa membedakan apa yang memang beda. Yang pertama, beliau melihat di mata orang itu ada nafsu ingin membunuh. Maka beliau katakan enggak ada taubat. Bagi pembunuh enggak ada taubat. Dengan jawaban seperti itu tegas, dia enggak akan berani melakukan tindakan yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, beliau melihat orang itu habis membunuh. Orang itu sudah melakukan pembunuhan. Ada taubatnya? Enggak ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berdakwah harus bisa membedakan apa yang mestinya harus dibedakan. Tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Ini hikmah. Salah satu rukun hikmah itu seperti itu, bisa membedakan. Ya, jadi cara jawabnya itu adalah cara jawab yang maslahat bagi dia. Tapi bukan berarti
menunda sesuatu yang dia harus tahu saat itu. Kalau dia ingin terus melakukan perbuatan syirik, jelaskan ini syirik, nggak boleh. Kamu tinggalkan. Kalau kamu tidak meninggalkan perbuatan syirik, maka kamu ketika tidak sempat bertaubat, kamu akan kekal di dalam neraka. Harus seperti itu. Jadi tidak pukul rata. Semua masyarakat ini harus dikasih air susu terus. Nggak bisa begitu. Ini harus dengan bahasa lembut terus, nggak bisa. Pada saat kita harus keras-keras, bahasanya tegas. Pada saat kita harus lembut-lembut. Pada saat kita mengatakan ini bid'ah. Pada saat kita tidak perlu untuk mengatakan itu bid'ah, tidak perlu. Tapi kalau dakwah itu satu jalan saja, jangan-jangan kita terjerumus pada dakwah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita metode yang kita tempuh itu satu terus, pokoknya kita lembut terus kepada orang. Tidak seperti itu dakwah Nabi SAW. Tidak seperti itu. Kadang beliau mengatakan dengan kalimat yang tegas, kadang beliau menyebutkannya dengan kalimat yang lembut. Tapi masing-masing ada tempatnya. Tapi meskipun lembut itu tetap mengandung ketegasan. Yang kedua, tanzilul ahkam 'alal asya. Bisa menghukumi sesuai dengan yang semestinya. Artinya ketika menghukumi sesuai dengan yang semestinya. Jadi tidak mengobrol kalimat sembarangan. Dan yang kadang-kadang yang tahu tentang ini adalah orang-orang yang alim. Ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti itu, boleh tidak boleh, haram tidak haram. Kadang-kadang yang mengetahui tentang itu adalah para ulama. Kadang-kadang orang melihat ada hadis-hadis, melihat ada ayat. Sifat munafik itu seperti ini misalnya. Lalu menempatkan hukumnya pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini namanya kan bukan hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang yang mengatakan gini-gini ini yang sifatnya kayak gini itu munafik. Kemudian kita menghukumi orang, oh dia munafik. Namanya tidak menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Mestinya kita harus menempatkan hukum pada tempatnya. Ada hukum ala sabilil itlaq, menghukumi, tapi hukum itu bentuknya adalah bentuk kalimat mutlak. Yang seperti ini kafir, yang seperti ini munafik, yang seperti ini fasik misalnya. Tapi itu dengan bahasa mutlak. Ketika sudah sampai kepada ta'yin, menentukan A, B, C, fulan bin fulan, maka di sini tidak boleh orang secara sembarangan, harus pakai bukti dan data. Dan itu menjadi haknya. Kalau ingin menetapkan sebagai ketentuan hukum umum, itu adalah satu para ulama yang menetapkannya. Kemudian hakim yang menetapkannya. Di luar itu nggak bisa. Oh dia kafir, bantai. Pertama, salah dalam menetapkan hukum kafir. Yang kedua, salah dalam menempatkan hukum bantai. Itu tidak hikmah dakwah yang seperti itu. Kadang-kadang kita perlu memberikan penjelasan yang jelas, di mana ada kaidah usul yang mengatakan la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Enggak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ketika pada saat itu kita wajib menjelaskan, wajib saat itu menjelaskan, enggak boleh ditunda. Itu hikmah namanya. Jadi hikmah itu tidak mesti lemah lembut, kadang-kadang dengan tegas, bahkan mungkin sangat menyakitkan.
Tapi kalau itu hikmah sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW, ya kita lakukan. Meskipun kita tidak bisa melakukan hikmah secara sempurna, tapi paling tidak kita berusaha untuk hikmah. Itu hikmah. Jadi itu peringkat yang pertama, hikmah. Yang kedua, mau'izah hasanah. Peringkat yang kedua adalah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah nasihat yang dibarengi dengan targhib wa tarhib. Yang pertama tadi kata Ibnu Qayyim, itu dilakukan bagi orang-orang yang cinta kepada al-haq, dan kalau dia tahu al-haq dia segera melaksanakannya. Dia memang pencari kebenaran, dan dia ketika tahu yang benar maka segera dia akan melaksanakannya. Maka hikmah di sini cukup hanya menyebutkan dalilnya. Cukup hanya menyebutkan dalilnya. Hukumnya juga, kalau kayak gini akan masuk neraka kekal, kalau kayak gini akan masuk surga. Itu tidak perlu berkepanjangan. Kemudian peringkat yang kedua, mau'izah hasanah, yaitu nasihat, pelajaran yang diberikan di dalamnya mengandung targhib wa tarhib, dorongan semangat dan ancaman-ancaman. Kalau kayak gini surga, kalau begitu neraka. Ada targhib, ada tarhib. Itu bagi orang-orang yang banyak lalai. Dilakukan untuk orang-orang yang banyak lalai, kehidupannya itu bergelimang dengan kemaksiatan. Tapi kalau dia tahu bahwa itu maksiat, dia berusaha untuk meninggalkannya, dan dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian peringkat yang ketiga, ketika menghadapi orang-orang yang menentang, maka dengan jidal, memberikan bantahan. Sebagian ulama mengatakan pada posisi kita harus memberikan bantahan, tapi kita ganti dengan mau'izah, maka jangan-jangan itu kita terjerumus pada cara yang salah di dalam dakwah. Dan kesalahan dalam bidang dakwah bisa sampai pada apa yang disebut dengan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang disebut dengan bid'ah di dalam dakwah. Mestinya bantah, tapi dia lemah lembut, gemulai terus memberikan nasihat, tidak berupa bantahan. Padahal itu butuh untuk dibantah. Pada saat itu ya dibantah pada orang-orang yang menentang. Wajadilhum billati hiya ahsan. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita memahami pengertian hikmah, memahami pengertian mau'izah hasanah. Yang mau'izah hasanah akan menjadi mau'izah hasanah kalau dibarengi dengan targhib. Dan tarhib tidak tarhib terus, tapi juga tidak targhib terus, sampai untuk mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang ada dalam nas kita ketakutan. Ya enggak, Rasulullah saja tidak ketakutan. Kita ikuti jalan Rasulullah SAW. Ada kalanya kita sebutkan, ada kalanya kalau tidak perlu ya kita tidak sebutkan. Tapi kalau perlu kita sebutkan. Selanjutnya tentang uslub, wasilah, wasail dakwah. Dalam wasilah dakwah, wasilah itu bahasa Indonesianya apa? Perantara, sarana, alat-alat atau apa? Ya, cara-cara untuk dakwah. Itu tauqifiyah atau istihadiyah. Apakah
sarana-sarana, wasail dakwah itu merupakan perkara yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu tidak boleh beristihad, ngikutin nas saja, ataukah itu termasuk perkara yang istihadiyah. Jadi kalau wasail, sebagian ulama menyebutkan ada wasail ta'abbudiyah, wasilah, sarana yang itu sifatnya adalah ta'abbudiyah, peribadatan. Dan ada wasail adiyah, wasail yang yang bukan ta'abbudiyah. Misalnya mic supaya suaranya bisa terdengar oleh orang yang di belakang. Ini wasail adiyah, sarana yang sifatnya material, dan ini tidak terkait dengan masalah tauqifiyah. Ini adalah masalah istihadiyah. Orang boleh beristihad, mau menggunakan mic atau menggunakan sesuatu yang lebih besar lagi, gambar misalnya, ini adalah wasilah. Kemudian juga misalnya kita mengadakan pengajian di sini, di masjid, ada panitia, itu juga wasilah. Wasilah adiyah, ada kepanitiaan, ada organisasi, ada dan lain sebagainya yang terkait dengan bagaimana pengajian ini sukses. Termasuk kelas atau tidak kelas. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah wasail adiyah yang tidak ta'abudiyah. Maka ini adalah istihadiyah. Tapi kalau wasilah itu ta'abudiyah, maka itu sifatnya adalah tauqifiyah. Jadi yang disebut sebagai asalib, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyebut wasail ta'abbudiyah ini adalah uslub dakwah, uslub metode dakwah. Misalnya dakwah dengan hikmah, itu tidak bisa diganti dengan cara yang lain. Jadi dakwah dengan bil hikmah itu tidak bisa diganti dengan cara yang lain. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana hikmah? Nggak bisa kita beristihad hikmah itu kayak gini. Harus mengikuti hikmah yang menurut penjelasan Rasulullah SAW, prinsip-prinsipnya. Kemudian mau'izah hasanah itu juga adalah uslub yang tidak bisa dengan menggunakan rekayasa kita. Uslub mau'izah hasanah, seperti kita sebutkan tadi, misalnya seharusnya ini dengan uslub targhib dan tarhib, mengiming-imingi dan menakut-nakuti. Kita lakukan dua-duanya, itu mau'izah hasanah. Maka kita lakukan dua-duanya, tidak boleh kita hanya milih satu saja. Untuk masyarakat tertentu kita gunakan targhib terus, tidak ada tarhibnya. Nah, ini menyalahi aturan dakwah Rasulullah SAW. Atau tarhib terus, tidak ada targhibnya, juga menyalahi aturan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah uslub. Di antara uslub dakwah itu adalah an-nasihah. An-nasihah, nasihat. Nasihat itu apa? Apa artinya nasihat? An-nasihah kalau dilihat dari sisi bahasa diambil dari kata an-nush. Nush itu
al-khulus, bersih. Jadi secara bahasa nasihat dari asal kata an-nushu artinya bersih. Kalau menurut syariat, an-nasihah itu adalah membersihkan kecintaan, membersihkan keinginan, membersihkan perbuatan dari segenap hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Di dalam bermuamalah dengan orang yang diberi nasihat. Jadi ketika kita memberi nasihat kepada seseorang, akan disebut nasihat kalau kita benar-benar senang kalau orang itu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti kita. Itu namanya nasihat. Jelas ya? Nasihat itu adalah ketika kita benar-benar sayang, benar-benar senang, benar-benar punya keinginan yang bersih, orang itu mau menerima kebenaran, orang itu menjalankan kebenaran, orang itu meninggalkan kemaksiatan. Itu nasihat. Kalau di dalam memberikan nasihat kepada orang lain maksudnya kita jadi bangga, itu namanya tidak nasihat. Namanya tidak nasihat, dan itu adalah uslub dakwah. Sesuatu yang harus kita jalankan. Dalam dakwah itu kita harus jalankan itu, baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang lain, kepada guru, kepada murid. Guru itu ngajar muridnya itu supaya muridnya itu ngerti yang hak untuk dijalankan, ngerti yang batil untuk ditinggalkan. Kesenangannya hanya itu saja, bersih, tidak punya tendensi yang lain, tidak punya motivasi yang lain selain senang jika muridnya menjadi orang yang baik. Ada guru yang seperti itu, ada dai yang seperti itu. Ya, harusnya ada, insya Allah ada. Kalau dai, ustadz itu insya Allah ada, banyak lah. Tapi maksudnya kita berusaha untuk benar-benar di dalam memberi nasihat itu ikhlas, bersih dari tendensi-tendensi keduniaan. Itu yang namanya nasihat, dan itu termasuk uslub dakwah di samping al-hikmah dan mau'izah hasanah. Apalagi uslub targhib tadi sudah, uslub tarhib juga sudah, uslub al-khatabah, menyampaikan kalimat kepada orang lain, itu juga termasuk uslub di dalam dakwah yang harus kita ikuti. Jadi kita menyampaikan, seperti halnya Rasulullah SAW banyak menyampaikan dalam khutbahnya. Dan bahkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan mengirim surat. Maksudnya adalah untuk munasahah. Jadi kalau ada istilah munasahah, saling nasihati, tapi tujuannya adalah untuk apa namanya? Untuk apa? Munasahah yang sering kita lakukan tujuannya untuk apa coba? Untuk menyebarkan aib-aib orang lain. Itu banyak di antara kita. Jadi itu benar enggak itu dakwah seperti itu? Kan enggak. Itu namanya dakwah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah SWT. Maka kita perlu waspada terhadap hal-hal yang seperti ini. Kita sampai jam berapa? Sudah cukup. Jadi bisa diambil kesimpulannya ya, dakwah itu adalah fardu kifayah. Tapi bagi kita yang ingin berdakwah berarti kita harus belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu adalah kewajiban. Belajar ilmu agama ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ada orang-orang yang melakukannya, berarti yang lain-lain gugur. Tapi menjadi sesuatu yang sunnah kalau orang itu melaksanakannya.
Itu jadi di dalam mempelajari ilmu agama ada yang fardu ain. Kemudian di dalam mempelajari agama ada yang fardu kifayah. Belajar ilmu tafsir tidak semuanya mesti memahami ilmu tafsir. Belajar ilmu hadis tidak semuanya belajar wajib mempelajari ilmu hadis. Jadi orang-orang tertentu yang memang ahli di bidangnya itu menggugurkan kewajiban pihak yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita tidak melampaui batas apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau kita mampunya A saja, ya kita lakukan A itu saja, tidak melakukan B, karena B belum kita kuasai. Kalau kita ingin melangkah untuk melakukan B, maka kita harus memahami B. Jadi kita harus belajar ilmu. Mari kita semangat belajar ilmu agama. Di antaranya pengajian-pengajian seperti ini menjadi kesenangan kita, menjadi sesuatu yang hati kita merasa segar, merasa terhibur. Tapi benar-benar belajar. Artinya ada sesuatu yang kita tulis dan kita ingat-ingat. Kemudian setelah kita ingat-ingat, terus kita berusaha melakukan yang baik, yang benar kita lakukan. Yang salah ya kita tinggalkan. Siapapun yang mengatakan kalau itu salah, ya kita harus meninggalkannya. Enggak peduli siapapun yang mengatakan kalau itu salah, ya kita harus tinggalkan. Tapi marilah kita belajar sungguh-sungguh ajaran Islam ini, dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat kita. Bagaimana kita tidak cinta untuk mempelajari agama Islam? Agama Islam itu wahyu dari Allah. Kalau rohani kita ingin hidup, kita harus belajar mempelajari wahyu Allah SWT yang berupa Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tafsir yang benar yang difahami oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo Ustaz. Langsung pulang Solo. Enggak, masih ngobrol-ngobrol. Oh, Masya Allah. Sore nih. Ya, sore.